Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 5. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Materi hari ini adalah macam-macam otot dan fungsi otot. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Kontraksi artinya memendek, relaksasi artinya memanjang. Fungsi otot pada manusia: 1. Menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Kegiatan ini dilakukan dengan kesadaran. Artinya jika tidak ada perintah dari otak, maka otot tidak akan bekerja. Kedua, menggerakkan jantung. Otot bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Otot bekerja tanpa kesadaran, artinya dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Macam-macam jaringan otot, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Perhatikan gambar yang tersedia. Pertama, otot lurik berbentuk silindris, memiliki banyak inti sel atau disebut juga multisel. Inti sel berada di tepi. Yang mana inti selnya? Lihat gambar lingkaran berwarna biru, itu adalah inti sel. Kemudian otot polos. Otot polos berbentuk gelendong, hanya memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Terakhir adalah otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris yang memiliki percabangan, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa demikian? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Apa saja ciri-ciri otot lurik? 1. Bentuk silindris dengan garis gelap terang. 2. Melekat pada rangka. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. Jadi jika otak tidak memerintah, maka otot lurik pun tidak akan bekerja. Cepat lelah dan mudah lelah. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau disebut juga multisel. Mempunyai pigmen mioglobin, inti sel berada di tepi dan jumlahnya banyak. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Bagaimana ciri-cirinya? 1. Waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. Terletak pada organ dalam. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah,
dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Artinya, ini secara otomatis selalu bekerja. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Kalian tahu artinya jika berhenti? Berarti manusia tersebut meninggal. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, ciri-ciri otot jantung apa saja? Pertama, otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Mari kita tunjukkan di mana letak-letak otot ini berada. Hubungkan dengan menggunakan garis. Otot polos berada di perut. Otot jantung berada di dada. Otot lurik berada di lengan, di badan, dan juga di kaki. Tetap semangat anak-anakku. Jika bisa kita lakukan sekarang, mengapa harus besok? Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.